Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran Syarh Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Kita masih di pembahasan maf'ul mutlak. Di hari ini kita masuk di bait 293 itu ya. Oh, belum selesai yang kemarin. Baik, di atasnya. Baik. Qala Ibnu Aqil rahimahullahu taala wa asyara biqaulihi. Dan beliau berisyarat dengan ucapannya kanadlan, seperti nadlan ila ma ansyadahu Sibawai. Jadi Ibnu Aqil itu belum berisyarat dengan apa yang dibawakan oleh Sibawai. Wa qaulu syair, yaitu perkataannya penyair, yamurruna biddahna ikifafan iyabuhum warji'na wa yarji'na min daroini buharul haqaibi ala hina alhan nasa jullu umurihim fanadlan zuraiqul mala nadlat sa'alibi. Perhatikan kata nadlan. Nadlan. Kata beliau panadlan naib mana fi'il amr. Menggantikan tempatnya fi'il amr. Wahwa undul. Itu kata apa? Undul. Asalnya ini undul zuraiqul mala nadlat sa'alibi. Dipahamkan? Masdar menggantikan apa? Amil. Yaitu berupa fi'il amr. Seperti yang kemarin. Dorban Zaidan. Dorban menggantikan siapa? Idrib. Seperti ini nadlan menggantikan apa? Undul. Menggantikan undul. Wan nadl. Kemudian belum jelaskan maknanya. Wan nadl. Dia adalah khotupus syai bisur'ah. Mengambil sesuatu dengan cepat. Itu nadlan artinya. Memetik sesuatu dengan cepat. Wa zuraiq munada. Jadi zuraiqu itu dibaca rofa. Itu karena dia munada. Dihilangkan huruf nidanya. Wa takdir nadlan ya zuraiqul mala. Zuraiq isim rajul. Adapun zuraiq itu isim rajul, nama seorang. Wa ajazal musannif ayyakuna marfu'an binadlan. Penulis membolehkan itu zuraiq marfu dengan nadlan. Antum bisa paham ini? Jadi tadi kan dibaca rofa, kenapa? Karena munada mufrad. Munada mufrad kan hukumnya apa? Marfu. Dia di rofa di atas apa? Dia di doma di atas apa? Dia di rofa. Dimabanikan di atas apa? Dia di rofa. Dan penulis membolehkan dia di rofa, ya, dengan nadlan. Wa fihi nadhar, tapi butuh dilihat kembali. Li'annahu inju ila nadlan naib manama fi'il amr lil mukhatab. Karena kalau dijadikan nadlan sebagai pengganti dari fi'il amr untuk mukhatab, wa takdir undul, takdirnya undul, maka lam yasih ayakuna marfu'an bih. Ya kan? Namanya fi'il amr, bisa nggak setelahnya marfu? Kalau antum ditanya, ada fi'il amr, bisa nggak setelahnya marfu? Kan tidak bisa. Namanya fi'il amr kan idrib Zaidan. Kan dia sudah punya fa'il. Makanya butuh dilihat kembali. Li'anna fi'il al-amri idza kana lil mukhatab la yarfa'u dhahira. Karena fi'il amr kalau dia untuk yang diajak bicara, ya, maka dia tidak merupa dhahir. Wa kadzalika manabah. Demikian pula apa yang menggantikan tempatnya. Sama. Kalau fi'il amr untuk mukhatab tidak bisa merupa dhahir, maka menggantikannya juga tidak bisa merupa dhahir. Wa in ju'ila naiban manaba fi'il amr lil ghaib. Kalau dijadikan sebagai pengganti fi'il amr untuk ghaib, wa takdir liandul, berarti kan bukan lagi fi'il amr, tapi fi'il mudhari yang kemasukan lamul amr kalau ghaib. Sah ayakuna marfu'an bih. Maka ini ya sah dikatakan marfu dengannya, karena ketika antum bilang liandul zuraiku, cocok nggak maknanya? Cocok, bisa.
Lakin al-manqul anal masdar la yanubu manaba fil amr lil ghaib. Tapi yang dinukil dari orang Arab bahwasanya masdar tidak menggantikan fi'il amr untuk ghaib. Dia hanya menggantikan fi'il amr untuk mukhatab. Wa inna ma yanubu manaba fil amr lil mukhatab. Tiada lain dia hanya menggantikan tempatnya fil amr untuk mukhatab. Nah, darban zaidan ay idrib zaidan wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya contoh masdar menggantikan fil amr ada di syair tadi, ada juga di contoh sebelumnya darban zaidan. Cuman di pembahasan syair tadi itu ada kata zuraiku diropa setelah dia. Nah, i'rab zuraiku itu ada dua. I'rab pertama dia munada mufrad, maka mabni di atas dhamma. I'rab kedua mereka katakan dia fa'il. Dia apa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Dari nadlan. Takdirnya itu adalah liandul. Takdirnya apa? Liandul. Dipahami nih? Kalau liandul berarti fil amr untuk ghaib, bisa fa'ilnya. Tapi belum bilang tadi yang dinukil dari orang Arab, dia namanya masdar itu menggantikan fi'il amr untuk mukhatab, yaitu idrib. Ya, kalau di contoh ini berarti undul. Di contoh ini berarti apa? Undul. Selesai tempat yang disebutkan sebelumnya. Berikutnya, wa ma li tafsilin ka imma mannan amiluhu yuhdafu haitu anna. Ya. Berikutnya wama li tafsilin, dan apa yang berfungsi untuk merinci ka imma mannan, seperti lafaz imma ya mannan, seperti imma mannan amiluhu yuhdaf, amilnya juga dihilangkan. Kan ini bercerita tentang tempat-tempat yang dihilangkan apa? Amil. Kalau ada setelah untuk merinci seperti imma mannan, itu kata imma. Kan imma kan i'rabnya apa? Huruf tafsil. Karena yang kuatnya dia huruf tafsil, bukan huruf ataf. Imma huruf tafsil. Kalau ada isim mansub setelah imma, maka itu adalah isim mansub yang dihilangkan apa? Amilnya. Sebagai maf'ul mutlak. Sebagai maf'ul mutlak. Maka katanya dihilangkan amilnya haitu anna, dihilangkan amilnya ketika dia ada, kata beliau rahimallahu yuhdafu aidon amilul masdar wujuban, dihilangkan juga amilnya masdar secara wajib idza waqa'a tafsilan li akibati ma taqaddamahu, kalau dia terletak sebagai rincian untuk akibat terhadap apa yang telah lewat. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, hatta idza atqantumuhum fashaddul wathaqa fa imma mannan. Kata mannan, kenapa mansub? Antum langsung bilang apa? Maf'ulun mutlak. Mana amilnya? Mahdhuf. Kenapa? Karena ternyata setelah apa? Imma at-tafsiliyah wa imma fida'an. Sama juga fida'an. Karena yang kuatnya, ini pendapat yang kuat ya, karena ada juga di sana yang mengatakan imma adalah siapa? Imma adalah huruf apa? Atop. Kalau dijadikan imma huruf atop berarti fida'an apa? Atop. Paham? Tapi di sini kan kita katakan dia adalah huruf apa? Tafsil. Berarti fida'an adalah masdar mansub. Masdar apa? Mansub. Ya, dengan amil yang mahdhuf. Fa mannan wa fida'an masdaron mansuban bi fi'lin mahdhuf wujuban. Maka mannan dan fida'an dia masdar yang mansub dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib, wa takdir wallahu alam. Takdirnya wallahu alam, karena Al-Quran kita katakan wallahu alam. Fa imma tamannawna mannan wa imma tafduna fida'an. Paham takdirnya kan? Amil dihilangkan secara wajib. Wa hadha ma'na qawlihi wa ma li tafsilin ila akhir. Inilah makna ucapan beliau wa ma li tafsilin sampai akhirnya. Ayyuhdafu amilul masdar al-masuku li tafsil. Haitu anna ay arad. Yaitu dihilangkan amil masdar yang dibawakan untuk merinci ketika dia anna. Apa makna anna? Ay arodo. Ketika dia muncul, ketika dia ada. Selesai tempat berikutnya lagi. Yang dihilangkan amilnya. Di bait 294. Kada mukarrarun wadu hasrin warot. Naiba fi'ilin lismi ainin istanad.
bait yang 294. Kada demikian pula, maksudnya dihilangkan juga apanya? Amilnya. Demikian pula yang dihilangkan amilnya. Mukarrarun. Kalau ada masdar yang diulang. Kalau ada masdar yang diulang. Karena dicukupkan dengan diulang masdarnya. Wadu hasrin. Demikian pula kalau ada masdar yang dibatasi. Misalnya diawali oleh innama. Atau dia diawali oleh illa. Karena kalimat yang membatasikan bisa innama, bisa juga apa? Illa. Bisa. Warad naba fi'lin lismin yang secara berulang dan yang dimaksud, dan ia warad datang untuk menggantikan kedudukan fi'ilnya yang disandarkan kepada isim ain. Yang disandarkan kepada isim apa? Isim ain. Isim ain itu isim yang dikhabarkan tentangnya atau disebut dengan isim zat. Ya, isim ain yang disebut juga dengan isim apa? Isim zat. Nah, ini tempat yang wajib dihilangkan juga amil. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Aqil rahimahullah. Ay kadzalika yuhdafu amilil masdar. Yaitu demikian pula dihilangkan amil masdar. Wujuban secara wajib. Idza nabal masdar an fi'lin, kalau masdar menggantikan fi'il istanada lismi ain. Ketika masdar menggantikan fi'il yang bersandar kepada isim ain. Apa isim ain? Ay ukhbira bihi anhu. Yaitu dikhabarkan dengannya tentangnya. Dikhabarkan dengannya, itu dengan masdar tentangnya. Itu tentang zat yang hilang, yang ada. Wa kana al-masdaru mukarraron au mahsuron. Ini ketentuannya dua ya. Dan masdarnya itu diulang atau dibatasi. Belum contohkan, dicontoh baru kita lihat lagi. Famitalul mukarrar. Contoh yang diulang. Zaidun sayron sayron. Zaidun sayron sayron. Apa i'rabnya sayron? Apa i'rabnya sayron? Maf'ul mutlak. Sekarang, sayron. Ini kan datang masdar bersandar kepada isim zat. Mana isim zatnya? Zaid. Antum bisa pahami itu? Isim ain namanya. Isim ain yang dikhabarkan tentangnya. Wa taqdiru Zaidun yasiru sayron. Dipahami? Cuma tidak disebutkan yasirunya karena sudah diulang masdarnya. Jelas kan? Jadi apa i'rabnya yasiru? Sekarang kita bisa i'rab lengkap. Zaidun apa? Mubtada. Yasiru. Fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke Zaid. Tapi fi mahali raf'in khobar. Khobarnya siapa? Zaid. Zaid ain atau makna? Ain. Itu maksudnya. Paham? Dia mengkhobarkan isim ain. Dipahami? Datang setelahnya sayron. Dia dihilangkan yasir karena dia diulang fi'il. Fahudifa yasir wujuban. Dihilangkan yasir secara wajib. Kenapa? Liqiyami takriri maqamah. Karena pengulangan itu menduduki kedudukannya. Karena pengulangan itu menduduki kedudukannya. Itu contoh yang diulang. Wa mitalul mahsur. Contoh yang dibatasi. Ma zaidun illa sayron. Ma zaidun illa sayron. Apa i'rabnya sayron? Kalau di pembahasan pemula kita akan bilang ini apa? Musanna, mufarraq, iya kan? Jadi tapi di sini antum i'rab apa? Maf'ul mutlak bi fi'ilin ma'dhuf. Wa inna ma zaidun sayron wa taqdir illa yasiru sayron. Fa hudifa yasir wujuban lima fil hasr min at-ta'kid al-qa'im maqam at-takrir. Jadi dihilangkan itu yasir secara wajib. Karena di dalam pembatasan itu ada penguat yang menduduki kedudukannya pengulangan. Jadi intinya juga sama dengan pengulangan. Karena dalam pembatasan ada penguat. Fa illam yukarrar walam yuhsar. Kalau tidak diulang, tidak pula dibatasi. Maka lam yajibul hadf. Maka tidak wajib dihilangkan. Tadi kan wajib hilang. Kalau tidak diulangkan, tidak dibatasi, tidak wajib hilang.
Nah Zaidun sayron, at-takdir Zaidun yasiru sayron, fa in syi'ta hadabta yasir, wa in syi'ta sarahta bihi. Kalau antum mau hilangkan yasir, kalau antum juga mau sebutkan yasir. Wallahu a'lam. Jelas? Kemudian berikutnya, dan ini bait terakhir. Oh belum ya? 2 sebelum terakhir. Sisa 3 lagi. Bait dalam maf'ul mutlak. Wa minhu ma yad'unahu muakkida li nafsihi au ghairihi fal mubtada. Nahu lahu alayya alfun urfa wa thani kabni anta haqqan sirfa. Masya Allah. Di antaranya kata beliau di bait 295. Di antaranya maksudnya termasuk dalam bab pengulangan. Termasuk dalam bab pengulangan tadi yang masuk kadam karoro. Masuk diantaranya itu dalam bab pengulangan ma yad'unahu muakkida. Apa yang mereka sebut sebagai masdar muakkid, maf'ul mutlak muakkid. Yang mana itu? Yang mana muakkid itu ada 2. Muakkid li nafsihi ada menguatkan dirinya, au ghairihi ada menguatkan selainnya. Fal mubtada, maka kembali ke awal. Kembali ke jenis yang pertama. Mana jenis pertama? Yang di bait pertama. Bait pertama dulu apa? Masdar terbagi berapa? Fungsinya 3. Ada pertama menjelaskan apa-apa. Pertama menguatkan amilnya. Kedua nau'nya. Ketiga adat. Maka kalau yang ini kembali ke yang pertama. Bukan kembali ke mubtada. Mubtada dalam artian lawan khobar. Kembali ke yang pertama. Maksudnya pasti dia menjelaskan apa? Taukid. Kalau diulang. Dan yang menjelaskan taukid itu masuk dalam bab takrir. Ketika antum bilang begini, darabtu Zaidan darban. Babnya apa itu? Kan takrir. Karena sama antara lafaz fi'il dengan lafaz apa? Amil. Jadi dia masuk dalam bab takrir itu. Untuk menguatkan pekerjaan. Nah, contoh. Lahu alayya alfun urfa. Lahu alayya alfun urfa. Dia memiliki hak atasku 1000 urfa. Urfa ini a'tarifu urfa. A'tarifu itirafan. Saya mengakuinya. Paham? Jadi urfa ini menduduki kedudukan yang berulang. Wasan yang kedua yaitu yang menguatkan selainnya. Kabni anta haqqon sirfa. Seperti contoh, ibni anta haqqon. Yaitu anta bini. Kamu betul anakku sebenarnya. Sirfa, murni. Paham kan? Ini dia datang menguatkan selainnya. Jadi bukan dia datang menguatkan kata yang hilang. Tapi menguatkan apa? Selainnya. Kalau mereka bilang ajam. Atau ajnabi. Nah, sebentar kita lihat takdirnya. Yang disebutkan oleh Ibnu Aqil, baru antum akan lebih paham. Apa maksudnya itu menguatkan selainnya. Apa maksudnya menguatkan selainnya. Inti dari pelajaran ini adalah, apa yang menguatkan, apa yang datang untuk menguatkan daripada masdar, itu masuk dalam bentuk mukarrar. Masuk dalam bentuk apa? Mukarrar. Ini yang beliau ingin singgung ulang. Yaitu kata beliau, minal masdaril mahdhuf amiluhu wujuban ma yusammal muakkid li nafsihi wal muakkid li ghairihi. Di antara masdar yang dihilangkan amilnya secara wajib, apa yang disebutkan muakkid li nafsihi disebutkan sebagai yang menguatkan dirinya atau yang menguatkan orang lain, menguatkan yang lain. Apa bentuknya muakkid li nafsihi? Lihat kata beliau, fal muakkid li nafsihi, perhatikan ciri-cirinya, dobitnya. Maka yang menguatkan dirinya, al-waqi'u ba'da jumlatin la tahtamilu ghairahu. Yang terletak setelah jumlah yang tidak mengandung kemungkinan selainnya. Makanya itu dibilang muakkid li nafsihi. Karena tidak mengandung kemungkinan apa? Selainnya. Nah, contoh. Lahu alayya alfun. Baginya atas diriku 1000. Urfan. Apa artinya? I'tirafan. Urfan ini isim masdar dari i'tirafan. Fa'tirafan masdar mansub bi fi'lin mahdhuf wujuban. Maka i'tirafan masdar mansub dengan fi'il yang
hilangkan. Takdirnya apa? Wa takdirnya a'tarifu i'tirafan. Paham takdirnya? Iya, a'tarifu i'tirafan wa yusamma mu'akkidan li nafsihi, dan dinamakan dengan dia menguatkan dirinya. Kenapa? Li'annahu mu'akkidun lil jumlati qablah, karena dia menguatkan jumlah sebelumnya. Wahia nafsul masdari bima'na annaha la tahtamilu siwah, yaitu masdar itu sendiri dengan dalam artian dia tidak mengandung selainnya. Dipahami ini? Jadi kata urfan menguatkan kata a'tarifu yang hilang. Demikian pula lahu alayya alfun. Paham gak ini? Menguatkan jumlah itu sendiri. Maka ini namanya mu'akid li nafsihi. Mu'akid li nafsihi. Kalau mu'akid li ghairihi, gimana bentuknya? Sebentar. Iya. Wa hadha huwal muradu bi qouli fal mubtada ay fal awwal minal qismainil madhkuraini fil baitil awwal. Maka yang pertama dari dua bagian yang disebutkan dari bait yang pertama. Paham kan? Maka yang pertama dari dua bagian disebutkan dalam dua bagian bait sebelumnya. Bait sebelumnya yang disebutkan sebelumnya. Ini jadi bait ini terhubung dengan bait apa? Sebelumnya. Maksudnya yang bait apa? Ini bait sebelumnya, bait yang pertama, bisa bait yang dulu, yang pertama sekali yang belum sebutkan bahwa masdar itu ada 3. Bisa juga bait yang sebelumnya, maksudnya yang sebelum ini, yaitu bait 294. Bisa ihtimal ke situ. Paham gini? Paham kan? Dari dua, maka yang pertama dari dua bagian yang disebutkan di bait yang pertama. Pertama di sini bisa tadi. Yang mana tadi? Bait yang 294. Bisa antum arahkan ke situ. Bisa antum arahkan yang pertama sekali ketika disebutkan bahwa maf'ul mutlak ada 3. Ada li ta'kid, karena ini belum bilang mu'akkidah. Paham kan? Ada li bayanin naw dan bayan al-adat. Bisa juga dari dua bait yang pertama yang sebelumnya persis. Kan sebelumnya ada berapa bagian? 2 kan? Ada mukarrar wa du hasrin. Itu paham? Kan 2. Ada yang mukarrar dan ada yang du hasrin. Berarti masuk di sini mu'akid li nafsihi atau mu'akid li ghairihi. Kalau yang pertama yang mana? Dari bait sebelumnya. Lihat ulang 294. 294 kan kada mukarrarun wa du hasrin. Berarti kalau dibilang yang pertama dari dua bagian disebutkan di bait sebelumnya. Berarti yang mana? Mukarrar. Mukarrar, yaitu termasuk yang wajib juga dihilangkan. Amilnya yang sama dengan yang mukarrar adalah yang ini. Adalah yang ini. Iya, yaitu yang disebut oleh mereka mu'akkidun li nafsihi dan juga mu'akkidun li ghairihi. Li ghairihi. Iya, jadi fal mubtada jangan sampai antum artikan maka mubtada. Bukan, maka yang pertama. Maka yang pertama. Yang pertama di sini maksud di mana? Yang pertama yang disebutkan dalam bait sebelumnya. Yang pertama yang disebutkan dalam bait apa? Sebelumnya. Jelaskan? Sama-sama hukumnya, tiba-tiba ada kata yang mansub, maka antum katakan apa? Maf'ulun mutlak. Dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib. Cuman kita belum tahu bentuk yang mu'akkid li ghairihi. Kalau mu'akkid li nafsihi kan dia menguatkan memang jumlah sebelumnya. Menguatkan jumlah yang sebelumnya. Sekarang masuk. Wal mu'akkid li ghairihi. Ia menguatkan selainnya. Wal waqi'u ba'da jumlatin tahtamiluhu wa tahtamilu ghairuhu. Ini dia. Kalau tidak mengandung selainnya kecuali dia saja, hanya dia saja, maka mu'akkid li nafsihi namanya. Tapi kalau mengandung kemungkinan dia dan juga mengandung kemungkinan selainnya, maka dibilang apa?
Mu'akid li goiri. Itu bedanya saja. Kalau hanya datang menguatkan jumlah sebelumnya, tidak ada kemungkinan lain. Antum sebut dengan apa? Mu'akid li nafsihi. Kalau menguatkan jumlah sebelumnya, tapi kemungkinan juga jumlah selainnya, maka antum bilang apa? Mu'akid li goirihi. Itu sisi itunya saja. Fatasiru bidzikrihi nasson. Maka dengan menyebutkannya maka menjadi nas. Penjelas. Nah, anta beni haqqon. Kamu adalah anakku sebenarnya. Kan tadi kalau dibilang ini anta beni, bisa juga ya mengandung yang lain. Kamu anakku. Bisa kan makna lain ini? Iya kan? Kamu anakku bisa anak kandung. Bisa juga kamu anakku maksudnya kasih sayangku seperti anakku sendiri. Kepadamu. Paham maksudnya? Iya kan? Bisa mengandung anaknya betulan. Tapi bisa juga maknanya apa? Anaknya dari sisi apa? Sama kasih sayangnya, sama pemberiannya. Tapi ketika datang hakon, apa jadinya? Apa fungsinya dulu? Fungsinya menguatkan. Ini bilang mu'akid. Tapi karena mengandung dua kemungkinan, maka langsung bilang mu'akid li goirihi. Itu. Fahakon masdar mansub bi fi'li mahdhuf wujuban. Ini inti kita. Hakon di sini kenapa mansub? Antum langsung bilang mansub dengan fi'il yang dihilangkan secara wajib. Wa takdir ahukku haqqon. Wa summiya mu'akkidan li ghairihi, dinamakan mu'akkid li ghairihi li annal jumlata qablahu tasluhu lahu wa li ghairihi. Karena jumlah setelahnya cocok untuknya dan cocok juga untuk selainnya. Wa li anna qaulaka anta bini, karena ucapan antum kamu anakku yahtamil ayyakuna haqiqatan wa ayyakuna majazan. Bisa mengandung kemungkinan hakikat dan juga bisa juga majas. Ala makna anta indi fil hunuwi bimanzilati bini. Kamu di sisiku dalam hal kasih sayang seperti anakku. Falamma qala haqqan, tatkala dia bilang haqqan, suratil jumlah nasson fi anal murad al bunuwah haqiqatan. Tatkala dia bilang haqqan, maka jadilah jumlah itu pasti bahwa yang diinginkan dengannya adalah anak sebenarnya. Fata'atsaratil jumlah bil masdar. Maka jumlah ini terpengaruh dengan apa? Masdar. Li'annaha sarat bihi nasson. Karena jumlah itu menjadi makna yang satu ya dengan masdar. Fakana mu'akkidan li ghairihi li wujudi mughayaratil mu'athir lil mu'athar bihi. Dia dinamakan menguatkan yang lainnya karena wajibnya berbeda antara mu'athir yang memberikan pengaruh walil mu'athar terhadap yang diberikan pengaruh padanya. Yang memberikan pengaruh dan yang diberikan pengaruh kepadanya. Kemudian bait yang terakhir. Kadaka, ini tempat terakhir yang wajib dihilangkan amil. Kadaka, demikian pula. Kadaka dut tasbihi ba'da jumlah kali bukan buka adati udlah. Masya Allah. Tempat terakhir. Demikian pula. Wajib dihilangkan amil dari masdar itu. Ya. Wajib dihilangkan amil dari masdar itu. Dut tasbihi ba'da jumlah. Kalau dia mengandung makna tasbih, mengandung makna penyerupaan, diartikan seperti setelah jumlah. Setelah apa? Setelah jumlah. Seperti dalam contoh. Seperti dalam contoh. Li bukan buka ada udlah. Saya memiliki tangisan. Li saya. Li yaknya saya. Li memiliki. Buka tangisan. Buka ada udlatin. Buka. Saya memiliki tangisan. Buka seperti tangisan. Dati udlah. Orang yang ditinggal mati. Kata buka. Paham? Kenapa mansub? Itu pertanyaan kita.
Antum bilang apa? Mansub dengan apa? Hah? Masdar, maf'ul mansub dengan amil yang mahdhuf secara wajib. Kenapa bisa? Karena di dalamnya terdapat makna apa? Tasbih. Di dalamnya terdapat makna tasbih. Ai kata Ibnu Malik, kata Ibnu Aqil, ai yaitu kadzalika yajibu hatfu amilil masdar. Demikian pula wajib dihilangkan amil masdar. Idza kutiba bihi tasdih at-tasbih ba'da jumlatin mustamila ala fa'ilil masdar fil ma'na. Kalau dimaksudkan dengannya adalah penyerupaan setelah jumlah yang terkandung di dalamnya atas fa'ilnya masdar secara makna. Nah, contoh, li Zaidin sautun sauta himarin. Kalau li Zaid itu kan jar majrur muta'alliq bi khabar muqaddam. Sautun mubtada muakkad. Sauta. Kenapa antum baca sauta? Paham gak ini? Kenapa antum baca sauta? Apa antum katakan? Mansub sebagai maf'ulun mutlak bi fi'ilin mahdhuf. Karena ada makna tasbih. Karena bilang Zaid memiliki suara seperti suara himar. Seperti suara keledai. Walahu bukaun buka asakli buka asakla. Dia memiliki tangisan buka asakla. Seperti tangisan orang yang ditinggal mati. Yang mati anaknya. Iya. Fasauta himar masdar tasbihi. Ini masdar jenis. Kita kan sudah tahu ada masdar asli, masdar marro, masdar mimi, masdar sinai. Sekarang ternyata ada namanya masdar apa? Tasbihi. Tahu masdar tasbihi? Nah, tidak ada pecahannya. Dinamakan masdar tasbihi kan dia maf'ul mutlak datang untuk tasbih maknanya. Wa hiya mansubun bi fi'li mahdhuf wujuban wa taqdir yusawwitu sauta himari. Wa qablahu jumlah, sebelumnya jumlah yaitu li Zaidin sautu. Wa hiya mustamilun 'alal fa'il fil ma'na. Dia tercakup di dalamnya atas fa'il secara makna. Wa huwa Zaid. Secara makna karena yang memiliki suara ini siapa? Zaid. Iya, wa kadzalika buka asaqla. Demikian pula buka asaqla. Mansub bi fi'li mahdhuf wujuban wa taqdir yabki buka asaqla. Dia menangis seperti tangisannya orang ditinggal mati anaknya. Falau lam yakun qabla hadzal masdari jumlah. Kalau tidak ada sebelum masdar ini jumlah, wajib rafu maka wajib dirofa. Kalau tidak ada sebelumnya jumlah. Nah, sautuhu sautu himarin. Kenapa antum baca sautu? Jawabannya karena tidak ada apa? Jumlah. Wa bukauhu buka usakla. Kenapa tidak dinasab? Karena sebelumnya tidak ada apa? Jumlah. Dia di sini malah jadi khobar. Dia di sini malah jadi apa? Khobar irobnya. Iya. Malah jadi khobar irobnya. Kada law kana qablahu jumlah wa laysa mustamil 'alal fa'il fil ma'na. Demikian pula kalau sebelumnya ada jumlah tapi tidak tercakup atas fa'il secara makna. Nah, contoh hada bukaun buka utakla. Kan tidak ada Zaid tadi. Wa hada sautun sautu himari. Semuanya dirofa. Walam yata'arrad al-musannif li hadha syarti likinnahum mafhumun litamtsilihi. Penulis tidak menyebutkan syarat ini tetapi dipahami dari contoh beliau. Beliau tidak sebutkan syarat ini tapi dipahami dari apa? Contohnya. Kita selesaikan berikutnya maf'ul lahu karena cuma ada 5 bait syair dan mudah. 5 bait syair dan mudah. Karena maf'ul li ajli mudah, tidak terlalu luas seperti maf'ul mutlak. Padahal maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli sama-sama berupa apa? Masdar. Kata beliau al-maf'ul lahu. Maf'ul lahu yang dikenal juga dengan maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Kita lihat yunsabu maf'ulan lahul masdaru. Ya. In abana ta'lilan kajut sukron wadin. Wa huwa bima ya'malu fihi muttahid. Waqtan wa fa'ilan wa in syartun fukid. Fajrurhu bil harfi wa laysa yamtani. Ma'as syuruti kalizuhdin daqoni. Kata beliau dinasab sebagai maf'ul lahu masdar. In abana ta'lilan. Kalau dia menjelaskan sebab. Dipahami ini?
Kalau dia menjelaskan sebab terjadinya apa? Pekerjaan sebelumnya. Kajut syukron wadin. Seperti ini kata syukron. Seperti ini kata apa? Syukron. Mansub sebagai apa itu? Maf'ul li ajli. Karena dia menjadi sebab sebelumnya. Kemudian wahuwa bima ya'malu fihi. Dan dia dengan apa yang beramal padanya, yaitu amilnya. Dia dan apa yang beramal padanya, yaitu amilnya. Muttahid. Sama waktan wa fa'ila. Sama waktu dan pelakunya. Ini syarat mudah sekali. Seperti antum bilang gini. Sallaitu imanan billah. Sallaitu imanan billah. Mana maf'ul li ajli? Imanan. Sama waktunya dengan sholat? Sama. Dah, saya sholat karena iman. Yaitu dia sholat waktu iman. Wa fa'ilan. Sama pelakunya. Sallaitu imanan. Yang sholat saya, yang iman saya. Terpenuhi. Wa in syardun fukid. Jika syaratnya tidak terpenuhi. Kan sama waktu, sama pelaku. Dan masdar harus menjadi sebab sebelumnya. Jika syaratnya tidak terpenuhi, fajrurhu, maka jar dia. Seperti dulu contohnya. Maka jar dia. Misalnya untuk katakan, jitu kiroatan. Kan tidak cocok. Saya datang karena mau membaca. Kan tidak cocok. Paham kan? Karena bukan perbuatan hati. Antum bilang apa? Jitu lil kiroati. Contoh di buku juga sebelumnya, jitu lit tamani wal asali. Kan tidak cocok dibilang apa? Jitu samanan. Jelas kan? Tidak terpenuhi. Terus walaysa yang fajrurhu bil harf. Jar dia dengan huruf jar yang menunjukkan atas ta'lil. Walaysa yang tani ma'asyuruti. Dan tidak terhalang di jar bersama syarat yang sempurna. Artinya kalau dia sempurna syaratnya bukan berarti wajib dinasab. Tapi boleh antum apa? Jar, tidak terhalangi untuk di jar. Seperti wali zuhdin da koni. Seperti contoh ini. Koni li zuhdin. Da koni li zuhdin. Padahal kan boleh untuk baca apa? Da koni zuhdan. Terpenuhi syarat kan? Terpenuhi apa? Syarat. Dia masdar. Sebab sebelumnya. Sama waktunya. Sama pelakunya. Terpenuhi syarat-syaratnya. Tapi dia boleh di jar dengan huruf jar. Mudah al-maf'ul lahu wal masdarul mufhimu ilatan. Maf'ul lahu dia adalah masdar yang dipahami sebagai sebab. Al-musyarik li amilih fil waqti wal fa'il. Yang sama untuk dengan amilnya dalam dari sisi waktu dan pelaku. Nah, jud syukron. Fasyukron masdar. Wa huwa mufhimun li ta'lil. Dia dipahami darinya untuk menjadi sebab. Li'anal makna jud. Karena maknanya jud, berbuat baiklah. Li ajli syukur. Karena kesyukuran. Berbuat baiklah karena kesyukuran. Wa musyarikun li amilihi wa jud. Dia bersirikan dengan amilnya itu jud. Fil waqt. Dari sisi waktu. Li'anna zaman syukur huwa zamanul jud. Karena waktu kesyukuran itulah waktu pemberian. Dia beri karena syukur. Wa fil fa'il dan sama juga dari sisi pelaku. Li'anna fa'ilul jud huwal mukhatab. Karena pelaku dari yang berbuat baik adalah yang diajak bicara. Wa fa'ilus syukur. Dan itu juga pelaku dari apa? Yang bersyukur. Wa kadzalika demikian pula darabtu bani ta'diban. Sama? Sama ini? Darabtu bani ta'diban. Siapa yang memukul anaknya? Saya. Siapa yang mentakdib, memberikan adab terhadap anaknya? Sama. Fata'diban masdar wa huwa mufhim li ta'lil. Dia masdar dan dia dipahami darinya untuk ta'lil. Yasihu ayyaqo fi jawabi lima fa'al tador. Karena cocok untuk jawaban kenapa kamu pukul. Ya kan? Jawabannya kan untuk menunjukkan sebab. Wa huwa musyarikun li darabtu. Dia sama untuk darabtu fil waqti wal fa'il. Dari sisi waktu dan dari sisi pelaku. Wa hukmuhu jawazun nasbi in wujidat fihi hadhihi syurutu thalatha. Hukumnya boleh dinasab kalau didapati syarat yang tiga ini. Ai a'nil masdariyata. Itu dia masdariyah. Wa ibanatat ta'lil dan jelas menunjukkan ta'lil wa ittihaduhu. Itu syarat a'nil masdariyata syarat pertama. Dia masdar. Wa ibanatat ta'lil jelas menunjukkan sebab. Wa ittihadahu ma'a
amilihi fil waqti wal fa'il. Dan sama bersama amilnya dari sisi waktu dan pelaku. Fa in faqada syartun min hadis syurut, kalau hilang satu syarat saja dari syarat-syarat ini, ta'ayyana jarruhu bi harfi ta'lil. Wajib dijar dengan huruf ta'lil. Wa lam au min au fi awil ba. Nah, di sini banyak dikasih. Itu boleh antum jar dengan lam, boleh antum jar dengan min, boleh antum jar dengan fi, boleh antum jar dengan apa? Ba, boleh. 4 huruf. Semua ini menunjukkan atas ta'lil. Famitalu ma ya ada matfihil masdariyatu qauluka. Contoh yang tidak ada masdar padanya ucapan antum. Ji'tuka lissaman. Saman kan bukan masdar. Ji'tuka lissaman. Saman bukan masdar. Maka li. Wa mitalu ma lam yattahid ma'amili fil waqt. Contoh yang tidak sama bersama amil dari sisi waktu. Ji'tuka liyaum lil ikrami goda. Saya datang hari ini untuk memuliakan besok. Tidak sama waktunya. Batal. Dijer. Wa mitalu ma lam yattahid ma'amilihi fil fa'il. Contoh tidak sama bersama amilnya dari sisi fa'il. Ja'a Zaidun li ikrami amrillah. Siapa yang datang ini? Yang memuliakan amma. Berarti beda pelaku. Ya, selesai. Wala yamtani'ul jar bil harf ma istikmali syurut. Terakhir. Kata beliau, tidak terhalangi jar dengan huruf jar, huruf-huruf tadi. Lam, min, fi, ba. Bersamaan dengan sempurnanya syarat. Nah, hada qoni'a li zuhdin. Tadi itu yang da qoni'a. Kan da isim isyarah. Tinggal di sini tambahkan isi haknya. Huruf apa? Huruf apa hak? Tambih. Iya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa za'ama qaumun annahu la yustaratu fi nasbihi illa kauni masdaro. Sebagian orang menyangka bahwasanya tidak bersyaratkan dalam nasabnya kecuali masdar saja. Wala yustaratu tihaduh ma'amilihi fi waqti wala fil fa'il. Mereka katakan tidak dipersyaratkan harus sama dari bersama amilnya dalam waktu dan tidak pula dalam fa'il. Pelaku. Fajawazu nasba ikram fil mitalaini sabiqain. Maka karena mereka tidak punya syarat itu, mereka bolehkan nasab ikram tidak harus dijar. Pada 2 contoh yang telah lewat. Jelas kan? Nah, setelah itu belum menjelaskan datangnya. Karena maf'ul ajli ini 3 datangnya dalam kalimat. Bisa beral, bisa kosong dari al, bisa juga idofah. Nah, ini syair terakhir itu untuk itu. Bait ini untuk itu. Wa qalla ayyashabahal mujarradu wal aksu fi mashubi al wa anshadu. La aqdul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Bait pertama saja, adapun bait kedua itu hanya contoh. Adapun bait kedua itu hanya apa? Contoh. Iya. Kita lihat wa qalla dan sangat sedikit ayyashabahal mujarradu. Dan sangat sedikit masdar yang kosong, iya, yaitu yang kosong dari al. Yang kosong maksudnya di sini kosong dari al, bisa juga kosong dari idofah. Sedikit sekali dia dibarengi dengan syarat-syarat tadi. Iya, ayyashabaha. Dibarengi oleh syarat-syarat tadi. Wal aksu fi mashubi al. Dan kebalikannya pada kata yang beral. Artinya kalau tidak ada al, sedikit. Berarti kalau ada al, kebalikannya banyak. Wa ansyadu, dan mereka bawakan syair. Mereka bawakan perkataan penyair. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Mana dia? Mana yang menjadi syahidnya? Di bait ini. Al-jubun itu kan maf'ul li ajli. Dia pakaikan apa? Dia pakaikan apa? Al. Dia pakaikan al. Ini Masya Allah. Kata beliau rahmallahu, lihat setelahnya terakhir. Al-maf'ulul lahul mustakmilu li syurutil mutaqaddimah lahu thalathatu ahwal. Maf'ul li ajli yang terpenuhi syarat yang telah lewat, dia punya 3 keadaan. Yang mana penulis hanya mengisyaratkan beral dan tidak beral. 3. Pertama, ayakuna mujarradan minal alif wal lam wal idofah.
Kadang dia kosong dari alif dan lam dan kosong dari apa? Idhofah. Itulah kata mashuban tadi. Kadang dia mujarrodat, bisa maknanya dua ya. Kosong dari al dan kosong dari idhofah. Walaupun penulis hanya sebutkan al. Iya. Asani ayakuna muhallan bil alif wal lam. Kadang dia dimasuki, dihiasi oleh alif dan lam. Wasali yang ketiga ayakuna mudhofan. Dia mudhof. Wa kulluha yajuzu an tujar biharfi ta'lil. Walaupun terpenuhi syarat. Semuanya boleh antum jar dengan huruf ta'lil. Berapa huruf ta'lil tadi? 4. Pertama, lam. Kedua, min. Ketiga, fi. Keempat, ba. Lakin al-aktsar fiha tajarrud anil alif wal lam wal idhofah an-nasab. Nah, akan tetapi kebanyakannya pada apa yang kosong dari alif dan lam dan idhofah an-nasab. Kebanyakannya. Kalau kosong dari al, kosong dari idhofah, kebanyakannya dibaca apa? Nasab. Paham kan? Makanya belum bilang tadi, berarti kita baca kembali. Wa qalla ayyashabahal mujarradu. Paham kan? Iya. Dia bilang, sedikit sekali. Kalau dia ditemani dia, yang kosong. Yang kosong dari apa tadi? Berarti bisa dua. Kosong dari al dan kosong dari idhofah. Walaupun belum hanya menyebutkan fi mashubi al. Paham ya? Setelahnya. Jadi sedikit. Dia bilang, kosong sedikit di sini, kita juga bisa pahami. Sedikit apanya? Sedikit di nasab atau sedikit di jar? Selain antum baca tadi caranya. Sedikit di nasab atau sedikit di jar? Antum pahami apa? Sedikit di jar. Kan pembahasan terakhir tadi kan boleh di jar walaupun terpenuhi syarat. Tapi kalau kosong dari al, kosong dari idhofah, qalla sedikit di jar. Berarti lebih banyak di nasab. Makanya Ibnu Aqil bilang al-aktsar fima tajarrada anil alif wal lam wal idhofah an-nasab. Kebanyakan dari yang kosong dari alif dan lam, kosong dari idhofah adalah nasab. Berarti sedikit di jar. Nah, darabtu bini ta'diban wa juzu jarruhu, tapi boleh di jar. Fatakul darabtu bini li ta'dibin. Wa za'amal Jazuli annahu la yajuzu jarruhu. Disangka oleh Al-Jazuli bahwasanya dia tidak boleh dijar. Wa huwa khilafu ma sarraha bihi nahwiyun. Dan ini menyelisih apa yang disebutkan dengan jelas oleh para ahli nahwu. Oleh para ahli nahwu. Ya, wa ma sahibal alif wal lam bi aksil mujarrad. Dan apa yang selalu ditemani oleh alif dan lam kebalikannya dari mujarrad. Apa tadi maksudnya? Fal aktsar jarruhu, ini maksudnya. Maka kebanyakan dia di jar wa juzun nasbu, tapi boleh dinasab. Kebalikannya. Fa darabtu bini lit ta'dib aktsar min darabtu bini at-ta'diba. Darabtu bini lit ta'dib pakai li itu lebih banyak daripada darabtu ibni at-ta'diba, anda pakai al. Wa mimma ja'a fihi mashuban ma ansyadahul musannif. Di antara data yang pakai al, apa yang disebut oleh penulis? Akudul jubna anil haija. Pakai al. Paham kan? Pakai al dan dia tidak di jar. Al-baiti fal jubun maf'ulahu ay la aqudu li ajlil jubun. Wa mithlu qawluhu, di antaranya juga ala ucapannya falaita li bihim qauman idza raqibu shannul igorata fursonan wa rukbana. Mana? Al-igorata. Dia tidak pakai dia pakai al tapi tidak di jar. Wa ammal mudhaf fa yajuzu fil amron. Makanya itu rahasianya tadi belum cuma sebutkan al. Kan al kebalikannya. Idhofah gimana? Belum dah singgung. Langsung belum bilang sini, adapun yang mudhaf maka boleh dua, sama. An-nasb wal jar ala sawa. Boleh nasab, boleh jar, sama. Li'annahu lamma dzakara annahu yakilu jarul mujarrad. Karena belum tatkala belum mana tadi? Salah. Fataqulu darabtu bini ta'dibahu wa li ta'dibihi, boleh sama.
Wa hadza qad yufahamu min kalamil musannif, ini telah dipahami dari ucapannya penulis, li'annahu lamma dzakara, karena beliau tatkala menyebutkan annahu yakillu jarul mujarrad, bahasanya sedikit dijarnya yang kosong dari al, wa nasbul musahib bilil alif wal lam, dan nasabnya yang bersama alif dan lam, ulima annal mudhaf la yakillu fihi wahid minhuma. Maka diketahui pemahamannya berarti namanya mudhaf tidak sedikit dari keduanya. Artinya sama-sama. Bal yaktsur fihil amron, bahkan kebanyakan dua perkara itu. Wa mimma ja'a mansuban qauluhu ta'ala, di antaranya dia datang mansub firman Allah yaitu tanpa huruf jar, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mana? Hadaro. Hadarul maut. Hadaro kan maf'ul li ajli, mudhaf kan mansub, tidak dijar, tidak dijar. Wa minhu qauluhu, di antaranya perkataan jawab penyair, aghfiru awra al-karimi iddikharahu wa aridu an syatmil laimi takarruman. Mana? Kalau takarruman betul. Takarruman maf'ul li ajli, tapi kan bukan itu syahid kita. Kita syahidnya contoh, cari contoh yang mudhaf. Mana? Auro al-karimi, datang dia mansub tidak pakai apa? Tidak dijar dengan huruf jar. Alhamdulillah selesai.